Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ariandi yang kami hormati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, kami dari kelompok 7 pada video ini hendak memaparkan laporan dari proyek akhir mata kuliah ini yang kami beri judul Pemetaan Semua Kemungkinan Kebocoran Informasi Menggunakan Struktur Data Grep. Pertama-tama kami akan membahas mengenai struktur data, yaitu cara untuk menyimpan, mengelola, serta manipulasi data untuk digunakan secara efisien. Struktur data sendiri terbagi atas dua, yaitu struktur data linear, di mana data yang elemennya disusun secara berurutan dan setiap elemen memiliki satu elemen lain sebelum dan setelahnya. Kemudian ada struktur data non-linear, di mana struktur data ini elemennya tidak berurutan dan satu elemen dapat terhubung dengan banyak elemen lainnya. Jenis struktur data yang pertama yaitu linked list. Linked list sendiri adalah struktur data linear, di mana elemen-elemennya atau kita sebut node tidak terhubung secara langsung, melainkan dihubungkan oleh pointer. Dapat kita ilustrasikan sebagai sebuah kereta api yang terhubung dengan gerbong-gerbong di belakangnya. Kemudian struktur data yang kedua ada stack. Juga masih merupakan struktur data linear yang memanfaatkan prinsip LIFO atau last in first out, di mana item yang terakhir masuk ke dalam tumpukan melalui proses push akan menjadi yang pertama keluar dari tumpukan atau melalui proses pop. Dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini. Ketika kita mempush atau memasukkan suatu elemen ke dalam stack, dia akan menjadi elemen yang paling top, dan ketika kita akan mengeluarkan elemen dari stack tersebut, elemen di bawahnya akan menjadi elemen top. Struktur data yang ketiga yaitu queue, di mana queue ini adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in first out, yang artinya elemen yang pertama masuk ke dalam antrian adalah elemen yang pertama dihapus, dan elemen juga ditambahkan dari belakang. Dapat kita lihat pada ilustrasi berikut, di mana elemen yang berada di bawah adalah elemen front, dan elemen yang berada di belakang adalah elemen rear. Ketika kita menambahkan suatu data ke dalam antrian, maka elemen tersebut akan melalui proses PNQ, masuk ke dalam antrian melalui belakang dan akan menjadi elemen rear. Elemen rear ini tidak dapat kita hilangkan, yang dapat kita hilangkan hanya elemen front melalui proses DQ. Dan selanjutnya ada tree. Tree ini adalah struktur data non-linear yang sifatnya itu hierarkis dari atas ke bawah. Dapat kita ilustrasikan sebagai sebuah pohon terbalik, di mana bagian atas adalah root yang menghubungkan dengan node-node lain ini kita sebut dengan edge, dan root ini terhubung dengan dua data di bawahnya kita sebut sebagai child. Dan child ini di mana 12 dan 18 adalah parent dari node 10, 17, dan 19. Kemudian node yang tidak memiliki child kita sebut dengan leaf. Sementara node yang memiliki parent yang sama kita sebut dengan sibling. Dan ini adalah salah satu jenis dari tree, yaitu binary tree, di mana binary tree ini adalah sebuah general tree yang tiap node-nya hanya mampu memiliki maksimal 2 child, yaitu child kiri dan child kanan. Jenis struktur data yang terakhir yaitu grep, di mana grep ini adalah jenis struktur data yang terdiri dari kumpulan simpul yang kita sebut node atau vertex yang terhubung dengan garis-garis yang kita sebut dengan edge, sehingga antar node ini saling membentuk suatu hubungan. Dapat kita lihat pada ilustrasi di bawah ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam deskripsi masalah yang diangkat dalam proyek ini. Saat ini informasi berubah menjadi hal yang sangat sensitif, bahkan bersifat rahasia. Bayangkan di dalam sebuah komunitas, suatu individu memegang sebuah informasi yang sangat penting, dan informasi tersebut
tidak boleh diketahui oleh satu orang spesifik di komunitas tersebut. Nah, dengan demikian, A dapat menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain kecuali kepada F. Demikian juga dengan C menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain kecuali F. Namun, masalah akan timbul ketika entah bagaimana F memperoleh informasi rahasia tersebut. Nah, proyek ini hadir untuk memetakan jalur informasi tersebut sehingga dapat sampai kepada F. Berikut adalah deskripsi lengkap dari masalah yang kami angkat. Dan untuk alasan pemilihan struktur data graph sendiri, jika kita bandingkan dengan struktur data linear, kita tidak dapat menggunakan struktur data linear dikarenakan satu individu itu berpotensi membagikan informasi kepada banyak orang, yang dimana hal ini lebih merujuk pada struktur data nonlinear. Pada struktur data nonlinear sendiri, mengapa memilih graph dan bukan tree? Hal ini karena penyebaran informasi di komunitas tidak memandang hierarki, serta seorang individu dapat saja menerima informasi dari dua sumber yang berbeda. Dalam tree kita mengetahui bahwa suatu child hanya memiliki satu parent saja, bukan lebih dari satu. Dan dengan demikian, kami memilih struktur data graph sebagai yang paling baik dalam merepresentasikan skenario masalah ini. Untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada teman kelompok saya. Oke, untuk desain struktur data itu, kami memakai model struktur data graph. Jadi, alasan kami memilih struktur data graph ini tidak lain karena model interaksi antar individu dengan jenis hubungannya itu lebih cocok direpresentasikan dalam bentuk simpul dan edge seperti itu. Jadi dalam program ini kami memakai super data graph yang direpresentasikan dalam bentuk adjacency list yang berbasis dictionary seharusnya, sehingga codingannya bersih, fleksibel, dan jauh lebih efisien untuk melacak setiap koneksi dalam jaringan sosial dibandingkan kalau kita memakai matriks angka seperti itu. Kemudian untuk algoritmanya sendiri itu bisa dilihat seperti ini. Graph adalah sebuah tipe data dictionary. Sumber target itu merupakan variable string, kemudian jalur, kemudian algoritmanya, dan ada program utama seperti ini. Oke, untuk visualisasi algoritmanya itu di sini kita perlu membayangkan, jadi misal ada sekelompok orang, katakanlah ada Budi, Edo, Eko, dan Rio, ada 4 orang seperti ini. Lalu, bayangkan setiap orang itu adalah sebuah simpul seperti ini, dan kemudian hubungan antar dua orang itu dapat dinyatakan dalam sebuah edge, dapat dinyatakan dalam sebuah panah, panah yang menyatakan bahwa orang tersebut dapat melakukan komunikasi dengan orang yang terhubung dengannya. Jadi dalam hal ini, Budi itu dapat berkomunikasi dengan Eko, kemudian Edo dapat berkomunikasi dengan Eko dan Rio, lalu Eko bisa berkomunikasi dengan Budi dan Rio, dan Rio itu bisa berkomunikasi dengan Edo. Jadi kita sudah memiliki bentuk graf yang seperti ini. Lalu, sekarang semisalkan informasi palsu atau decoy itu kita berikan kepada Budi. Jadi di sini Budi adalah source. Karena dia yang menerima informasinya. Satu-satunya orang yang menerima informasi. Kemudian kita ternyata menemukan informasi yang kita cuma beritahu pada Budi itu ternyata diketahui oleh Edo misalnya. Jadi anggaplah ini sebagai um, whistleblower lah. Katakanlah dia whistleblower atau pengadu seperti itu. Nah, maka kombinasi untuk
informasi itu bisa sampai ke Edo, itu bisa dinyatakan adalah jalur dari Budi ke Edo. Maka ini basically masalahnya adalah bagaimana kombinasi jalur yang ada pada graf ini dari Budi sampai ke Edo. Nah, di sini kita menggunakan algoritma DFS, atau kita bisa tahu namanya Depth First Search, kayak gitu. Ini kalau saya nggak salah ya. Jadi basically algoritmanya kayak gini. Ini kita sudah tahu kalau misalkan Budi itu adalah pemegang informasinya, terus kita tahu bahwa informasi itu bisa sampai ke Edo, seperti itu. Nah, di sini algoritma untuk mencapai jalur sampai Edo itu adalah pertama-tama kita mulai dari Budi. Kita mulai dari Budi, kemudian kita tandai bahwa di sini Budi itu sudah eh, didatangi, seperti itu. Jadi kita kasih tanda checklist lah, seperti itu. Kemudian kita pergi ke orang yang ditunjuk sama Budi. Jadi kalau semisal Budi itu menunjuk ada lebih dari orang, maka kita perlu mendatanginya itu eh, satu-satu, atau dalam kata lain mengecek. Jadi di sini yang ditunjuk Budi itu ada Eko, dan ternyata cuma satu orang. Jadi kita tulis sini Eko, dan tanda Eko kalau dia sudah em, didatangi, seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama. Jadi dari Eko lagi kita datangi orang yang ditunjuk oleh Eko. Yang pertama, Eko itu menunjuk Budi. Tapi syaratnya, apa yang ditunjuk oleh Eko itu tidak boleh memiliki label sudah didatangi. Jadi dalam hal ini Budi tidak bisa lagi didatangi. Jadi Budi diabaikan. Kemudian Rio ternyata bisa. Jadi pergi ke Rio dan tandai Rio sebagai sudah didatangi dengan tanda checklist dalam visualisasi. Dan lakukan hal yang sama ke Rio. Rio menunjuk Edo. Nah, jadi tulis Edo seperti ini. Karena dia sudah sampai ke target, untuk mencari kombinasi lainnya, maka kita perlu mundur, kita perlu mundur dari Edo ini, kita bikin baris baru seperti itu. Jadi kita lihat dari Rio lagi, apakah ada jalur lain yang ditunjuk oleh Rio selain ke Edo. Ternyata tidak ada. Nah, karena dari Rio ini tidak ada, maka kita mundur lagi dari Rio ke Eko. Apakah ada jalur lain selain yang ditunjuk Eko itu mengarah ke Rio? Ternyata tidak ada, seperti itu. Karena dia sudah tidak ada, maka satu-satunya eh, kombinasi yang mungkin dalam hal ini itu adalah Budi, Eko, Rio, dan Edo. Jadi, output yang akan dihasilkan program ini itu adalah Budi, Eko, Rio, dan Edo. Seperti itu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana implementasi masalah yang telah dijelaskan ke dalam bahasa pemrograman. Dalam hal ini bahasa C. Pertama, kita memanggil library-library yang kita butuhkan dalam program kita. Kemudian kita mendefinisikan maksimal orang yang dapat ditampung dalam program kita. Kemudian kita mendefinisikan struktur node yang akan digunakan dalam adjacency list, yaitu list yang kita gunakan untuk merepresentasikan hubungan antar orang di dalam suatu kelompok. Kemudian kita mendefinisikan variabel-variabel yang diperlukan. Kemudian kita membuat fungsi-fungsi yang nantinya akan kita panggil ke dalam fungsi utama atau integer main. Di sini ada 3 fungsi. Ada fungsi tambah hubungan, yaitu kita membuat node baru dalam adjacency list. Kemudian fungsi untuk mencari indeks nama yang akan mengembalikan nilai indeks dari nama orang yang dituju. Kemudian ada fungsi cari semua kemungkinan. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang paling cukup krusial, bisa dibilang fungsi paling inti, karena ini adalah algoritma DFS atau Deep First Search, yang dimana algoritma ini digunakan untuk menelusuri node awal hingga akhir dari graf berarah. Nah,
kita masuk ke integer main atau fungsi utama. Di awal program, user diminta untuk memasukkan jumlah orang dalam jaringan maksimal 20 orang sesuai yang kita definisikan di awal. Kemudian akan di-scan dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah orang. Jika jumlah orang tersebut lebih dari maksimal orang yang telah ditentukan atau jumlah orangnya negatif, maka komputer memprint bahwa jumlah orang tersebut tidak valid, kemudian mengembalikan nilai 1. Kemudian terdapat input iterasi yang dimana user diminta untuk menginput nama-nama orang yang terdapat di dalam suatu kelompok. Nah, kemudian di-scan, dimasukkan ke dalam variabel nama orang. Kemudian adjacency list-nya kita default-nya itu sama dengan 0. Artinya kita memberitahu komputer bahwa saat ini orang belum mempunyai hubungan atau kontak terhadap orang lain. Kemudian status kunjungan default-nya juga sama dengan false. Ini adalah persiapan untuk algoritma DFS yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita men-set hubungan atau kita mengatur hubungan antar orang. Jadi ada pertanyaan, apakah si A misalnya bicara atau cerita ke si B. Input 1 jika orang tersebut pernah cerita atau bicara ke si B misalnya, dan input 0 jika tidak. Kemudian di-scan, dimasukkan ke dalam variabel ada hubungan. Jika ada hubungannya itu sama dengan 1 atau artinya ada, maka kita menjalankan fungsi tambah hubungan yang telah kita buat di awal, void tambah hubungan. Artinya kita menambahkan not baru dalam adjacency list. Kemudian kita memanggil variabel, mendefinisikan variabel yang akan kita gunakan untuk memasukkan nama orang yang menyebarkan informasi pertama dan target atau nama orang terakhir, penerima informasi terakhir. Nah, jadi di sini menggunakan perulangan while yang dimana fungsi ini akan berjalan terus-menerus selama indeksnya itu tidak sama dengan -1. Nah, jadi user diminta untuk memasukkan nama orang pertama yang menyebarkan informasi, kemudian di-scan, kemudian akan dijalankan fungsi untuk mencari indeks nama orang tersebut. Kemudian jika indeksnya misalnya sama dengan -1, maka akan di-print nama tidak terdaftar. Hal yang sama juga dilakukan untuk indeks Y, yaitu nama orang target akhir. Kemudian akan dijalankan fungsi deep first search yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jika semisal hitung jalurnya itu sama dengan 0, artinya itu tidak ada not yang artinya tidak ada informasi yang disampaikan dari not awal yang diinginkan hingga not akhir itu tidak ada jalur yang didapatkan, maka program akan memprint tidak ada kemungkinan informasi dari sekian dari nama X yang diinputkan ke nama Y. Else, blok else artinya ada, program akan memprint total kemungkinan yang didapatkan. Nah, kemudian ini adalah fungsi untuk membersihkan not untuk mencegah memory leak. Nah, sekarang kita masuk ke hasil pengujian. Kita coba jalankan fungsi ini, program ini.
salah tulis. Ya, jadi pertama kita diminta untuk memasukkan jumlah orang di dalam suatu kelompok maksimal 20. Di sini saya coba masukkan 10. Nah, kemudian kita menginput namanya satu persatu. Misalnya saya input Fuad, saya input Zack, Moses, Ashraf, Budi, Charlie, Ahmad, siapa lagi? Andika, dan Ihsan. Nah, kemudian akan kita men-set hubungan antar orang. Misalnya, apakah Fuad bicara atau cerita ke Zack? Jika ya, kita inputkan 1. Akan ditanyakan satu persatu hubungan antar orang. Di sini saya isi sembarang saja supaya cepat. Yang dimana input-input ini nanti akan menjadi not-not baru di dalam agency list yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan-hubungan antar orang-orang ini. Jadi saya isi sembarang dulu. Ya, nah kemudian kita memasukkan nama orang yang menyebarkan informasi pertama. Misalnya di sini saya masukkan nama Moses misalnya sebagai penyebar informasi pertama. Kemudian target, kita ingin melihat informasi ini yang disampaikan Moses itu sampai ke target siapa saja. Ke target siapa? Misalnya saya masukkan sini Andika. Nah, maka akan diprint berapa kemungkinan di sini terdapat 290 kemungkinan. Kemudian akan dirincikan hubungannya kemungkinan tersampainya informasi dari Moses ke Andika. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis kompleksitas. Untuk analisis kompleksitas ini sendiri, bagian kompleksitas waktunya, karena kita menggunakan algoritma depth first search atau bisa disingkat DFS, time complexity-nya dia itu ON ditambah N, di mana N ini adalah jumlah total orang di dalam graf, atau bisa juga kita analogikan sebagai kotak, dan M adalah jumlah total hubungan pembocoran rahasia atau H. Jadi atau bisa kita juga katakan dengan lain V ditambah E, di mana V adalah verticesnya atau bisa juga dipanggil sebagai nodes, dan M ini E ini adalah H-nya. Nah, mengapa DFS ini mempunyai kompleksitas N tambah M? Itu adalah ada dua bagian. Kenapa bisa menjadi N? Karena pada saat DFS mulai berjalan, algoritmanya harus menandai orang-orang yang sudah dia kunjungi. Dalam skenario terburuk, untuk memastikan jalur itu ada atau tidak, DFS mungkin harus mengecek setiap orang minimal 1 kali lah. Dan karena jumlah orang adalah N, maka komputer melakukan operasinya sebanyak N kali. Lanjut, kenapa ada bagian M-nya juga? Karena tidak cukup hanya mengetahui apakah
kita sudah mengunjungi orang itu atau tidak. Di setiap orang, DFS akan melihat catatan orang tersebut. Misalnya orang A membocorkan rahasia ke orang B, maka DFS itu harus memeriksa kemana saja panah-panah itu pergi. Dan jika kita totalkan dari awal sampai akhir pencarian, jumlah seluruh panah yang diperiksa oleh komputer tidak akan melebihi total seluruh hubungan rahasia yang ada di graf, yaitu L. Jadi untuk menyimpulkan kenapa ditulis ON tambah N dan bukan cuma ON atau ON adalah karena kecepatan program sangat bergantung pada dua variabel ini. Dan untuk kompleksitas ruang ini dia itu ON. Kenapa? Memori ini digunakan untuk mencatat siapa saja yang sudah dikunjungi agar program tidak berputar berulang-ulang kali, serta untuk menyimpan tumpukan datanya dari orang pertama hingga orang terakhir. Oke, itulah tadi analisis kompleksitasnya. Sekarang kita simpulkan. Jadi ringkasan dari kasus tersebut ini adalah mencari jalur penyebaran gosip dari orang X ke orang Y di dalam sebuah graf. Nah, solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search, karena algoritma ini menelusuri rantai informasi secara mendalam dari orang ke orang. Lalu dia juga mencatat siapa saja yang gosip yang melewati jalur tersebut. Untuk kompleksitas algoritmanya, kompleksitas waktunya ada ON ditambah M, di mana komputer akan memeriksa setiap orang dan dia menelusuri setiap panah bocoran maksimal 1 kali sampai jalur ketemu atau dinyatakan buntu. Dan untuk kompleksitas ruangnya itu adalah ON. Memori hanya dipakai untuk mencatat orang yang sudah dikunjungi, agar programnya tidak akan jatuh ke infinite looping dan menyimpan tumpukan rantai jalur aktif dari X ke Y. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma DFS atau Depth First Search ini adalah metode yang paling pas, cepat, dan hemat memori untuk membongkar siapa saja orang yang tidak bisa menjaga rahasia dalam kasus tersebut. Sekian, terima kasih.